Ya, ini dia. Jadi ada model baru lagi di AI. Ya, seperti biasa ada model baru secara terus-menerus. Tapi kalau biasanya kita itu cuman ngikutin DeepSeek, terus Claude, terus Google, terus OpenAI. Nah, sekarang ini ada salah satu model yang menurut gua underrated gitu ya. Dan ternyata dia jadi nomor satu sekarang. Ya, ini adalah LLM dari X ataupun Twitter punyanya Elon Musk. Sorry, gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini, gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, kenapa kok menurut gua keren gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Twitter juga ada by the way, teman-teman bisa cari aja langsung. Di sini itu ada beberapa benchmark gitu ya. Jadi ada GPQA, ada AIME 25 seperti biasa, terus ada LCB. Nah, ini LCB-nya dari Januari sampai Mei dan HMMT 25 dan USAMO 25. Oke. Jadi gua pribadi sebenarnya nggak tahu ya kalau tentang HMMT dan USAMO 25, cuman gua sangat tahu gitu ya untuk GPQA dan AIME 25. Nah, Grok ini sendiri ternyata kalau teman-teman lihat gitu ya, itu bahkan di atas dari Opus teman-teman. Oke. Opus yang tanpa tools itu aja itu cuma 79. Grok 4 ini yang tanpa tools teman-teman, itu dia nyampe 87,5 teman-teman. Dan kalau Grok 4 yang heavy, itu dia 88,9. Jadi ini udah bikin ceiling baru gitu ya di GPQA. Dan terus di AIME 25, ini kalau teman-teman lihat untuk Grok 4 itu dia udah setara sama O3 teman-teman. Nanti kita akan bahas harganya, cuman kita gak kesana dulu sekarang. Kita bandingin performanya dulu teman-teman ya, baik secara intelligence-nya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi untuk di benchmark di sini AIME 25 itu lebih besar daripada O3, oke. Grok 4 yang heavy itu 100% teman-teman di AIME 25. Nah, di LCB Grok 4 ini yang tanpa tools itu jauh lebih besar ataupun lebih tinggi dibandingkan Gemini 2.5 Pro yang tanpa tools. Grok 4 ya tentunya lebih naik lagi, Grok 4 heavy lebih naik lagi meskipun ini gak terlalu signifikan gitu dari Grok 4 yang tanpa tools sampai Grok 4 yang heavy. Nah, di HMMT 25 ya ini lagi-lagi ya Cloud 4 Opus saja ini sampai kalah teman. Bayangin ya ini Opus teman-teman bukan Cloud 4 biasa. Opus itu yang mahal, yang premium dari Cloud. Nah, itu dia kalah yang tools cuma 58,3%, sedangkan Grok 4 ini itu mengungguli dari Gemini 2.5 Pro, no, O3, jadi OpenAI O3 itu juga. Nah, itu dia 90%, Grok 4 itu 93,9 dan Grok 4 Heavy 96,7. Udah jauh ternyata. Nah, kita masuk ke Usamo 25 di sini. Jadi untuk Grok 4 itu sendiri sebenarnya masih di bawah dari Gemini Deepthink. Jadi secara reasoning yaitu masih di bawah. Cuman ini udah lebih atas ataupun lebih tinggi dari Gemini 2.5 Pro dan Grok 4 Heavy ya yang harganya emang lebih mahal itu jauh lebih tinggi dibandingkan Gemini Deepthink dan ya Grok 4 Heavy itu 61,9%. Nah, itu cukup menarik. Jadi dari beberapa benchmark ini bisa kita lihat gitu ya baik itu di reasoning model ataupun hal-hal di lain yang biasa gitu ya pakai tools dan tanpa tools, itu ternyata Grok 4 ini jauh mengungguli dari model-model yang lain teman-teman. Nah, kalau bicara benchmark gitu ya, gue biasanya gak ridho kalau kita gak lihat yang namanya ArcAGI. Nah, jadi untuk ArcAGI ini, ya ini adalah beberapa metode gitu ya, metode benchmark juga. Cuman ya seperti namanya AGI yaitu Artificial General Intelligence, dia itu ngebandinginnya sama manusia teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk human panel, itu dia dapat 98% gitu ataupun ya 98% ini menggambarkan gimana manusia berpikirnya seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini ada O3 yang preview low. Cuman kalau teman-teman lihat gitu ya untuk cost per tax-nya itu $200 teman-teman. Ya, itu ada Grok 4 yang thinking. Itu cost per tax-nya itu cuma $1. Nah, ini yang menurut gua lumayan lumayan bikin sakit kepala gitu ya untuk model-model yang lain karena kalau teman-teman lihat gitu ya untuk model yang lain, ini kita balik ke model yang lain. Ini yang height 0,5 memang, ini 4, ini 3, oke. Bahkan ada yang di bawahnya itu jauh lebih mahal, teman-teman. Nah, untuk O3 ini memang dia secara pemikiran bagus gitu ya, dia 75%, cuman ya itu $200 per tax-nya. Dan sedangkan untuk Grok ini sendiri, itu dia punya $1 per tax-nya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gitu ya di sini, ternyata Grok ini jauh dibandingkan dengan model-model yang lain, kalau dilihat dari AGI itu sendiri. Biasanya gua juga ngelihat gitu ya, terkait sisi harga. Kalau AGI itu biasanya harganya bukan untuk consumer gitu ya, ataupun ya kita nggak bisa pakai sebagai API. Cuman ada salah satu hal ya kalau teman-teman pengen lihat itu ya berdasarkan harga ataupun berapa harga per input tokennya teman-teman. Yang paling gampang di sini itu kita bisa lihat dari OpenRouter gitu ya. Jadi OpenRouter biasanya pasti ada untuk model-model baru dan kita bisa bandingin untuk harganya itu sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk Grok 4 itu sendiri, dia itu harganya untuk input tokennya itu $3 per juta token.
Nah, untuk outputnya itu 15 teman-teman, oke. Nah, ini kalau secara harga ini ya kita tahu ini jauh lebih murah dibandingkan dengan Cloud 4 yang Sonnet dan Opus ya. Jadi kalau kita lihat Cloud 4 yang Opus itu 15, oke, dan untuk outputnya itu 75. Ini gila ya, untuk Cloud 4 Opus itu emang harganya mahal banget. Untuk Cloud 4 Sonnet itu harganya sendiri 3 dan 15. Nah, ini ternyata sama, padahal secara performa gitu ya, kalau kita lihat untuk Grok 4 ini sendiri, itu jauh lebih tinggi ataupun ya lebih cekatan atau lebih pintar gitu ya dibandingkan dengan Cloud 4 yang Sonnet. Nah, ini kalau kita bandingin dengan Gemini 2.5 Pro karena tadi banyak disebut juga, Gemini 2.5 Pro itu inputnya memang lebih murah di 1,25 dan outputnya di 10 teman-teman. Nah, untuk Gemini 2.5 Pro ini ya salah satu pesaingnya juga dari Grok secara harganya itu sendiri. Terus kita beralih ke GPT-4o. Untuk GPT-4o itu sendiri untuk inputnya itu di 2,5 ya dan outputnya itu di 10. Oke. Ini ya kurang lebih mirip gitu ya. Nah, untuk OpenAI yang O3 ini sendiri ya, jadi kita bisa lihat untuk inputnya itu di $2 dan outputnya di $8. Ya ini sedikit lebih murah ya, cuman kan ini model yang jauh lebih lama gitu daripada 4o dan ya ini seharusnya bisa dengan gampang dikalahin oleh si Grok 4 itu sendiri. Jadi menurut gua sendiri di sini teman-teman, ya ternyata untuk Grok ini menunjukkan gitu ya kalau LLM itu bukan cuman 4 aja, bukan cuman DeepSeek, bukan cuman Google, bukan cuman OpenAI, dan bukan cuman Cloud. Dan ya sekarang Grok ataupun xAI itu ikut ada di dalamnya teman-teman. Dan ya ini kalau kita lihat ya lumayan surprisingly gitu ya, karena sebenarnya super intelligence team itu ada di tim lain gitu ya, ada di Meta dan ternyata Grok yang malah bisa lebih duluan dibandingkan dengan Meta. Nah, kalau teman-teman bertanya gitu ya, kira-kira ini bagusnya kan pakai buat apa? Nah, kalau gua pribadi, karena kita lihat tadi di AGI-nya itu cukup bagus gitu ya, dia seharusnya menurut gua udah sangat cukup gitu ya untuk analisa-analisa hal-hal yang sifatnya dari sederhana sampai ke medium, teman-teman. Misalnya kalau gua pribadi itu kayak analisa laporan keuangan, terus ada beberapa hal misalnya analisa transaksi di saham, itu bisa pakai yang namanya Grok 4 ini teman-teman. Dan ya karena harganya lebih murah gitu ya, dan ya ini jauh lebih murah dibandingkan Cloud 4 yang Opus, ini seharusnya secara frekuensi gua bisa ngelakuin lebih sering gitu ya. Jadi kalau sebelumnya pakai Cloud 4 Opus itu cuman sebulan sekali, nah untuk Grok 4 ini sendiri ya jadinya bisa lebih banyak gitu ya, misalnya kayak 2 kali sebulan, nah itu udah sangat cukup teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.